Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video kali ini saya akan sharing kepada Anda tentang bagaimana caranya mendapatkan ide untuk menulis postingan blog. Salah satu tantangan besar seorang blogger saat mengembangkan blog adalah bagaimana menjaga konsistensi supaya terus bisa update posting terbaru di blog mereka. Umumnya ini terjadi untuk blogger yang blognya sudah berkembang. Kalau untuk blogger yang baru membuat blog, biasanya tidak akan terlalu kesulitan untuk membuat artikel postingan. Ide-ide itu akan mudah muncul. Apalagi jika topik yang diangkat, topik blog, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan minat. Oleh karenanya, di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya supaya ide itu bisa terus kita dapatkan, supaya kita bisa terus menulis dan update posting secara rutin sesuai dengan frekuensi yang sudah kita tetapkan untuk blog yang kita kembangkan. Dan langsung saja di sini saya akan bagikan beberapa tips. Tips ini adalah tips yang saya lakukan juga, yang mana alhamdulillah dengan menerapkan tips yang akan saya bagikan ini, sejak 2013 saya membangun blog presentasi sampai dengan sekarang saya masih bisa terus menulis, saya bisa buat konten untuk blog saya tersebut. Nah, langsung saja untuk tips yang pertama, perbanyak baca buku yang topiknya sama dengan topik blog Anda, atau buku yang topiknya masih berhubungan dengan topik blog. Ada dua keuntungan di sini. Keuntungan yang pertama, dengan Anda banyak membaca buku, Anda rajin membaca buku, maka ide-ide segar akan mudah Anda dapatkan. Kemudian manfaat yang kedua, dengan Anda banyak membaca buku, dengan Anda rajin membaca buku, kosakata Anda akan makin banyak, pengetahuan Anda akan bertambah, sehingga ini akan membantu Anda, memudahkan Anda lancar dalam menulis, dan akan membantu Anda membuat kualitas tulisan yang lebih mantap lagi. Karenanya saya sarankan jika Anda mentok ide, baca buku, beli buku-buku yang topiknya sama dengan topik blog Anda, atau buku-buku yang topiknya masih relevan. Kemudian bacanya sambil dipahami tentunya, kemudian sambil dicatat. Kalau misalnya Anda temukan ide saat membaca, segera langsung catat, bisa di kertas, buku. Kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan smartphone, jadi ketika saya membaca buku kemudian dapat ide, langsung saya catat di smartphone. Nah, Anda lakukan cara yang sama. Saya yakin jika Anda banyak membaca buku, Anda rajin membaca buku, akan ada banyak ide yang bisa Anda dapatkan untuk menulis, untuk nantinya tulisan Anda posting di blog Anda. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan blog-blog yang topiknya sejenis atau sama dengan topik blog Anda. Saya kasih contoh, saya punya blog topiknya presentasi. Maka untuk mencari ide menulis postingan, saya cari blog-blog yang topiknya sama dengan topik blog saya. Saya cari blog dalam negeri dan juga blog luar negeri. Tapi kebanyakan saya mencari ide itu dari blog luar negeri, seperti blognya Presentation Zen, kemudian Duarte, kemudian ada juga 6 Minutes, dan masih banyak lagi yang lain. Kenapa saya baca blog-blog tersebut? Kenapa saya manfaatkan blog-blog tersebut? Karena blognya topiknya sama. Jadi untuk Anda, saya sarankan lakukan cara yang sama. Jika Anda mentok ide, buka, cari blog-blog yang topiknya sama dengan blog Anda. Kemudian Anda lihat tulisan-tulisan di blog mereka. Jika Anda temukan postingan yang menarik dan Anda belum tulis, Anda bisa tulis di blog Anda. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga Anda bisa manfaatkan situs Pinterest. Pinterest itu adalah situs yang menurut saya
gudang ide, ya ide apa saja ada. Saya sering memanfaatkan situs Pinterest untuk menemukan ide membuat postingan, bahkan ide untuk membuat produk, ya itu saya juga banyak mencari di Pinterest salah satunya. Misalnya ide untuk membuat produk, karena saya kan membuat produk template desain, saya banyak mendapatkan ide desain dari Pinterest. Pinterest ini bisa juga Anda manfaatkan untuk mendapatkan ide untuk menulis postingan blog. Caranya juga sangat mudah. Anda buka situs Pinterest, ya, pinterest.com. Kemudian Anda ketikkan saja kata kunci. Misalnya blog Anda topiknya tentang parenting, maka Anda bisa ketikkan kata kunci parenting, kemudian tekan enter, maka akan muncul konten-konten yang berhubungan dengan parenting yang dibuat oleh banyak orang di luar sana. Nah, dari situ Anda akan menemukan banyak sekali ide-ide segar yang nantinya bisa Anda buat untuk tulisan Anda yang akan Anda posting di blog Anda. Nah, itu cara yang ketiga, ya. Kemudian untuk cara yang keempat. Cara yang keempat adalah perluas topik bahasan blog Anda dengan topik lain yang masih relevan. Saya akan langsung kasih contoh. Saya punya blog saya tentang presentasi. Saya buat tahun 2013. Sampai dengan sekarang, ada banyak sekali artikel yang sudah saya buat. Ada banyak konten yang sudah saya buat dan saya publikasikan. Dan tentunya karena saya ingin blog presentasi saya tersebut terus bisa saya kembangkan, saya update secara rutin, maka saya tambahkan pembahasan ke blog presentasi saya tersebut. Jadi untuk sekarang pembahasannya jadi lebih luas, jadi tidak hanya tentang presentasi saja, tapi saya juga membahas topik lain, tapi masih punya relevansi. Nah, di blog saya itu kan ada bahasan tentang desain slide presentasi PowerPoint. Karenanya saya bahas juga desain grafis dengan PowerPoint. Ya, sama-sama cara menggunakan komunikasi visual. Yang desain slide untuk presentasi, yang desain grafis untuk biasanya untuk keperluan promosi atau marketing atau branding. Dan kedua-duanya punya kesamaan. Ya, sama-sama komunikasi visual, ya, alat komunikasi visual. Aplikasi yang saya gunakan sama-sama PowerPoint, jadi masih punya relevansi. Kemudian saya juga nantinya akan membahas tentang infografis dengan PowerPoint. Bahkan kita juga ada rencana nanti membahas tentang speak on kamera, bagaimana berbicara di depan kamera, bagaimana presentasi di depan kamera. Dari situ ada banyak sekali ide-ide yang nantinya bisa saya buat konten, kemudian saya publikasikan di blog presentasi saya. Silakan untuk Anda juga terapkan cara yang keempat ini. Khususnya untuk Anda yang ngeblog di topik khusus, ya. Kemudian ide-ide postingan terkait topik Anda tersebut sudah mulai menipis atau sudah mulai habis. Sudah banyak hal Anda bahas terkait dengan topik Anda. Maka Anda bisa gunakan cara yang keempat ini. Oke, itu tadi adalah paparan mengenai cara mendapatkan ide untuk menulis postingan di blog. Ya, Anda bisa terapkan cara-cara yang tadi sudah saya paparkan, dan saya tambahkan juga saat Anda sudah menemukan ide, ya, saat Anda sudah temukan ide, pastikan ide itu Anda catat. Kalau ide sudah keluar, langsung Anda catat. Bahkan saya sarankan Anda membuat buku ide. Anda kumpulkan ide-ide Anda dalam buku khusus. Nah, kemudian tinggal nanti Anda schedulekan mana ide yang Anda eksekusi dulu untuk Anda buat menjadi tulisan, kemudian Anda posting di blog Anda. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini Anda suka. Jika bermanfaat, Anda boleh like, Anda boleh komen, dan Anda juga boleh subscribe
channel saya ini, supaya jika saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.